Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya, Sarifa Delia Febrianti, NIT 19624-019, Prodi KPNK 3A. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 3 yang berjudul Tinjauan Psikologi tentang Belajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Arti kata belajar dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris terdapat 4 macam arti belajar, yakni memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan, atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, dan mendapat informasi atau menemukan. Jadi, kesimpulannya, belajar adalah mencari ilmu atau menuntut ilmu dan menyerap ilmu. Sedangkan, psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi pelajar dan pembelajar. Sedangkan, menurut para ahli, definisi belajar adalah yang pertama, Arthur G. Gates. Belajar adalah perubahan tingkah laku melalui pengalaman dan latihan. Yang kedua, Morgan. Belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Yang ketiga, White Wrightson. Belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Selanjutnya, gambaran tentang set belajar. Suatu set adalah arah atau sikap terhadap pekerjaan. Di dalam satu set terdapat berbagai alternatif objek atau materi. Manfaat dari set belajar adalah membuat si pelajar mempunyai kepekaan terhadap ketepatan berbagai alternatif tindakan mencapai tujuan. Set belajar adalah arah perhatian dalam interaksi pertujuan. Kita akan mengalami kesulitan dalam mengerjakan sesuatu dengan menggunakan 2 set belajar atau lebih. Mencapai satu tujuan dengan beberapa set secara simultan hanya akan mengaburkan strategi pelaksanaan tindakan dan bahkan dapat menyesatkan arah tindakan itu sendiri. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Pertama, stimulasi belajar. Yang dimaksud stimulasi belajar yaitu segala hal di luar individu yang merangsang individu itu untuk mengadakan reaksi atau perbuatan belajar. Hal-hal yang berhubungan dengan faktor ini pertama, panjangnya bahan pelajaran, yang kedua, kesulitan bahan pelajaran, yang ketiga, berartinya bahan pelajaran, keempat, berat ringannya tugas, kelima, suasana lingkungan eksternal. Kedua, metode belajar. Metode belajar yang dipakai oleh guru sangat mempengaruhi metode belajar yang dipakai oleh si pelajar. Dengan kata lain, metode yang dipakai oleh guru menimbulkan perbedaan yang berarti bagi proses belajar. Faktor-faktor metode belajar. Yang pertama, kegiatan berlatih atau praktek. Kedua, overlearning dan drill. Ketiga, belajar dengan keseluruhan dan dengan bagian-bagian. Keempat, kondisi-kondisi insentif. Kelima, bimbingan dalam belajar. Keenam, resitasi dalam belajar. Ketujuh, pengenalan tentang hasil-hasil belajar. Kedelapan, penggunaan modalitas indera. Kesembilan, penggunaan dalam belajar. Ketiga, faktor-faktor individual. Kecuali faktor-faktor stimulasi dan metode belajar, faktor-faktor individual
sangat besar pengaruhnya terhadap belajar seseorang atau tugas pun. Faktor individual menyangkut hal-hal berikut. Faktor-faktor individual yang pertama, kematangan. Kedua, faktor usia kronologis. Ketiga, faktor perbedaan jenis kelamin. Keempat, pengalaman sebelumnya. Kelima, kapasitas mental. Keenam, kondisi kesehatan jasmani. Ketujuh, kondisi kesehatan rohani. Kedelapan, motivasi. Selanjutnya, aktivitas belajar. Aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik. Kegiatan fisik merupakan keterampilan-keterampilan dasar. Keterampilan dasar yaitu mengobservasi, mengklasifikasi, mengukur, dan lainnya. Pada prinsipnya, belajar adalah berbuat. Tidak ada belajar, tidak ada aktivitas. Itulah mengapa aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam interaksi belajar dan mengajar. Beberapa contoh aktivitas belajar dalam beberapa situasi. Yang pertama, mendengarkan. Kedua, memandang. Ketiga, meraba, mencium, dan mencicip atau mencecap. Keempat, menulis atau mencatat. Kelima, membaca. Keenam, membuat ikhtisar atau ringkasan dan menggarisbawahi. Ketujuh, mengamati tabel-tabel, diagram, dan bagan-bagan. Kedelapan, menyusun paper atau kertas kerja. Kesembilan, mengingat. Kesepuluh, berpikir. Kesebelas, latihan praktek. Fase-fase dalam proses belajar. Karena belajar merupakan aktivitas yang berproses, maka dalamnya terjadi perubahan-perubahan yang bertahap. Tahapan tersebut timbul melalui fase-fase yang saling berhubungan secara berurutan dan fungsional. Menurut Jerome Bruner, dalam proses pembelajaran, anak menempuh 3 fase, yaitu yang pertama, fase informasi, tahap penerimaan materi. Seorang anak sedang menerima materi, di antara materi tersebut terdapat materi yang baru dan berdiri sendiri. Ada pula yang berfungsi menambah, memperhalus, dan peroleh pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki. Kedua, fase transformasi atau pengubahan materi dalam materi. Dalam fase ini, informasi yang telah diperoleh dalam fase sebelumnya dianalisis atau diubah atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual supaya kelak dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas. Ketiga, fase evaluasi atau penilaian penguasaan materi. Dalam fase evaluasi, anak menilai sendiri sampai sejauh mana pengetahuan atau informasi yang telah ditransformasikan dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, menurut Wittig, 1981 dalam bukunya yang berjudul Psychology of Learning. Setiap proses belajar selalu berlangsung dalam 3 fase atau tahapan, yaitu yang pertama, tahapan perolehan atau penerima informasi. Pada tahap ini, anak mulai menerima informasi sebagai stimulus dan melakukan respon terhadapnya, sehingga menimbulkan pemahaman dan perilaku baru. Proses ini dalam belajar merupakan tahapan yang paling mendasar. Kegagalan dalam tahap ini
mengakibatkan pada tahap-tahap berikutnya. Yang kedua, tahap penerimaan informasi. Pada tahap ini, anak secara otomatis akan mengalami proses penyimpanan pemahaman dan perilaku baru yang ia peroleh ketika menjalani proses ini. Yang ketiga, tahap mendapatkan kembali informasi. Pada tahap ini, pada dasarnya adalah upaya atau peristiwa mental dalam mengungkapkan dan memproduksi kembali apa-apa yang tersimpan dalam memori berupa informasi, simbol, pemahaman, dan perilaku tertentu sebagai respon atau stimulus yang sedang dihadapi. Selanjutnya, jenis-jenis belajar. Dalam proses belajar, dikenal adanya bermacam-macam kegiatan yang memiliki corak yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keanekaragaman jenis belajar ini muncul dalam dunia pendidikan sejalan dengan kebutuhan kehidupan manusia yang juga bermacam-macam. Sebagaimana genre berpendirian bahwa memang belajar dipengaruhi oleh dua hal, yakni variabel dalam diri dan di luar diri individu yang saling berinteraksi. Dengan pandangan elitnya itu, genre merinci proses belajar menjadi beberapa jenis belajar, yaitu yang pertama, signal learning atau belajar isyarat. Belajar isyarat adalah belajar yang dimulai dengan mengenal adanya isyarat, tanda atau petunjuk yang mengaplikasikan pada proses perubahan perilaku. Misalnya, berhenti bicara karena mendapat isyarat telunjuk mulut, tanda tidak boleh bicara atau ribut. Berhenti mengendarai sepeda motor di perempatan jalan saat lampu merah menyala. Respon learning atau belajar stimulus respon. Belajar stimulus respon adalah proses perubahan perilaku yang dihasilkan oleh terciptanya relasi antara stimulus atau rangsangan dengan respon atau jawaban atau stimulus. Misalnya, timbul selera makan karena mencium bau sate, melakukan perbuatan karena ada komando, berlari karena mendengar suara anjing menggonggong di belakang. Ketiga, belajar rangkaian. Belajar rangkaian adalah terjadi melalui perpaduan berbagai proses stimulus respon, sehingga melahirkan perilaku segera atau respon spontan seperti konsepsi merah putih, panas dingin, ibu bapak kaya miskin. Akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran tentang belajar. Rekan saya akan membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Pada ayat di atas menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari benda yang hina, kemudian memuliakannya dengan mengajar membaca, menulis, dan memberikannya pengetahuan. Tetapi manusia tidak ingat lagi akan asalnya. Karena itu, dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Bahkan, dia bertindak melampaui batas karena melihat dirinya merasa serba cukup. Kesimpulan dari bab 3 tentang tinjauan psikologi tentang belajar adalah: yang pertama, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau usaha yang disadari untuk meningkatkan kualitas kemampuan atau tingkah laku dengan menguasai sejumlah pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Yang kedua, belajar adalah mencari ilmu atau menuntut ilmu dan menyerap ilmu. Sedangkan psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi pelajar dan pembelajar. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah: pertama, stimulasi belajar; kedua, metode belajar; ketiga, faktor-faktor individual. Fase-fase dalam proses belajar menurut Jeremy S. Brunner adalah: yang pertama, fase informasi; kedua, fase transformasi; ketiga, fase evaluasi. Cukup sekian presentasi saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.